Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 6, subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan. Di pembelajaran 6 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 36 sampai dengan 44. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kolom di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi kelas dan temanya sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar temanya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 6, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 6. Seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 5, berarti pilih atau klik lihat playlist lengkap, nanti akan ada daftar pembelajarannya seperti ini. Tinggal cari aja mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya. Kata Edo, apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Nah, peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, selain itu masih banyak kepedulian yang juga bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita coba lihat ya adik-adik, contoh kewajiban di rumah, kita tuliskan hal-hal berikut ini ya. Contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan. Karina contohkan ya, pilihannya mungkin adik-adik nanti sesuaikan, adik-adik sudah melakukan ini atau belum. Yang pertama, membersihkan dan merapikan tempat tidur, lalu menjaga kebersihan lingkungan rumah, menyapu rumah, beranda, teras rumah, dan halaman rumah, menyiram tanaman atau bunga, memberi makan hewan peliharaan atau hewan ternak, kemudian membantu jaga toko orang tua kalau yang memiliki toko begitu ya contohnya. Lalu yang pertanyaan nomor 2 ini kita coba lihat di sebelah kanan. Manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, yaitu melatih disiplin dan tanggung jawab, mempermudah atau memperlancar kegiatan sehari-hari, menyenangkan orang tua, mendapat kepercayaan orang tua dan saudara, mendapatkan kepuasan pribadi karena mampu melaksanakannya. Lalu yang ketiga ya, yang ini hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban, yaitu harus lebih rutin dan berkelanjutan, harus lebih ikhlas tanpa paksaan, harus lebih semangat, harus dilakukan dengan riang gembira. Nah, berikutnya pada bacaan dengan judul Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Nah, kita temukan tanda kata kuncinya ya, lalu ditaruh di sini. Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Kata kuncinya yang pertama di sini nanti adik-adik tuliskan bahaya jajan tidak sehat. Perkiraan informasinya adalah tidak semua jajan di sekitar sekolah itu sehat. Terkadang para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Ya, misalnya terlalu banyak mecin atau pewarna ya yang tidak ada izinnya atau tidak melalui BPOM. Nah, perlu waspada terhadap jajanan yang warnanya mencolok. Nah, tadi pakai pewarna ya. Lalu yang kedua, kata kuncinya nanti tulis di sini ya, dampak jajanan tidak sehat, yaitu perkiraan informasinya, jajanan tidak sehat sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak organ-organ tubuh anak. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, namun akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini ada bacaannya ya, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nanti boleh dibaca dulu, di pause ya. Nah, kemudian kita lihat setelah membaca teks tadi, samakah isi bacaan dengan kata kunci sesuai dengan perkiraan adik-adik. Nah, kalau dari yang Karina tadi contohnya sama ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada gambar alat musik ya, seperti angklung ya, kemudian ada kendang dan lain-lain. Nah, kita coba lihat di sini alat musik apa yang dimainkan pada gambar di atas. Dari daerah mana? Nah, kita lihat lagi gambarnya lalu menjawab di sebelah kanan ya. Nomor 1 ini gambar angklung ya, berasal dari Jawa Barat. Lalu yang kedua ini adalah gamelan Bali, tentunya berasal dari Bali. Yang ketiga ini adalah tifa, berasal dari Papua. Yang ini adalah gordang 9 berasal dari Sumatera Utara. Nah, kemudian berikutnya ada lagu Mariam Tomong ya, nanti menyanyinya ditunggu arahan Bapak Ibu Guru. Nah, kita akan menjawab, kalau yang ini nanti perintah nyanyikan nada do dengan do tinggi ya, kemudian nyanyikan lagu tadi, lalu ada pertanyaan nomor 3 yang akan Karina jawab.
Bagaimana interval pada lagu di atas? Banyakkah nada-nada yang sama berturut-turut? Nah, ini ya. Pada lagu Maryam Tomong terdapat beberapa interval nada, misalnya ya prim. Ya, ini do tinggi ya. Kalau kalau do angka 1 terus ada titiknya, terus angka 2 do re ya. Ini do re, ada ini itu berarti tinggi ya. Kemudian ini 7722 itu prim. Kemudian sekondo, ini ada 5667 34 jadi dia sekondo. Lalu terts ya, 7553 ya atau quart ya. Banyak tanda berturut-turut misalnya ini do-nya ada banyak ya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ini amati isi lagu tadi ya berdasarkan syairnya, tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu bisa meminta tolong ya orang dewasa untuk mencarikan isi lagu melalui media internet. Nah, nanti adik-adik bisa cari atau tanya kepada orang yang adik-adik anggap tahu ya untuk lagu Maryam Tomong tadi. Ya. Nah, Karina sudah carikan artinya ya adik-adik. Yang pertama, bait pertama ini selendang ma diginjang, kain panjang ma ditoru. Nah, artinya selendang di atas, kain panjangnya di bawah. Lalu, nah ini Karina takut salah bacanya, Karina bacakan artinya aja ya. Gaya itu pinggangnya bagai ikan yang hidup. Lalu, oh Maryam bambu ibunda senapan mesin. Ya, nah ini ya contohnya adik-adik nanti boleh dituliskan. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Nah karena ini adalah ilmu pengetahuan dari nah ini informasi ya, informasi tentang interval. Nanti boleh dibaca. Nah ternyata masih ada nih yang belum Karina jawab ya. Nah ini ada kita akan memberi tanda centang ya pada interval yang nyaman didengar atau yang tidak nyaman didengar di tabel berikut ini. Ya, jadi nanti di bagian interval sini ini ada misalnya CC, CD ya. Lalu kita nanti akan centang dia nyaman didengar atau tidak. Nah, Karina akan mulai dengan yang nomor 1, yang CC. Nah, ini tuh nyaman didengar. Lalu yang ini CD nomor 2, ini tidak nyaman. Lalu yang ini Karina langsung centang saja ya. Ini enak didengar, ini juga, dan CA enak. Kemudian kalau yang ini tidak, ini enak dan ini juga enak. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.